Halo semuanya, jumpa lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel Edu Teknologi dan belum pernah subscribe sebelumnya, bisa nih terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload di channel ini mengenai dunia perkomputeran. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Kita next ke halaman berikutnya. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu nih jenis-jenis dari topologi jaringan yang biasanya digunakan di banyak-banyak tempat ataupun di kantor maupun di sekolahan ataupun di warnet ya teman-teman ya. Nah, topologi jaringan itu ada topologi star, lalu ada topologi bus atau topologi linear, lalu ada topologi ring atau topologi cincin, topologi mesh dan topologi tree atau pohon ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari topologi itu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu topologi ring ya. Topologi star ya teman-teman ya atau topologi bintang. Jadi, topologi star merupakan sebuah jaringan yang semua nodenya itu terhubung dengan titik percabangan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu node itu apa, node atau node itu adalah sebuah komputer yang berada di setiap cabangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi, topologi star itu adalah sebuah bentuk jaringan yang mana sebuah node atau semua node itu terhubung dengan titik percabangannya. Jadi, titiknya itu adalah setiap komputer itu terhubung dengan sebuah server yang terhubungkan dengan sebuah kabel seperti ini. Jadi ini garis ini adalah garis kabel ya teman-teman ya. Nah, topologi star ini banyak digunakan di perusahaan, kantor, ataupun warnet seperti itu. Coba kita akan bahas ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu adalah kelebihan dari penggunaan topologi star ini. Nah, yang pertama adalah kelebihannya pemasangan dan perubahan jaringan itu cukup mudah sekali dan tidak mengganggu jaringan yang lainnya. Lalu berikutnya adalah paling fleksibel dalam perawatan atau mudah dalam perawatan setiap komponen-komponen yang ada dalam topologi star ini. Lalu yang berikutnya adalah jika ada gangguan pada satu kabel, maka tidak perlu berubah semua kabelnya atau tidak mengganggu jaringan-jaringan yang lainnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah mudah untuk mencari atau mendeteksi kerusakan yang ada pada topologi bintang ini atau topologi star. Lalu berikutnya adalah kontrol yang terpusat pada satu node atau titik khusus yaitu server atau hub. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas kelebihannya dari topologi star ini. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang kekurangan dari topologi star ini. Yang pertama adalah menghabiskan banyak kabel ya teman-teman. Yang mana kalau kita tadi perhatikan di slide sebelumnya, topologi star ini banyak menggunakan kabel untuk menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Karena kita harus menghubungkannya ke server pusat, lalu setiap server pusat harus menghubungkan kabel lagi ke setiap node yang lainnya lagi. Nah, berikutnya adalah setiap workstation harus punya kabel masing-masing dan mempunyai hub dan pada terminal pusatnya. Jadi, setiap workstation itu harus punya hubnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada 7 workstation, maka hubnya ada 7 buah seperti itu. Tentunya ini akan menjadi membebani dalam biaya ya teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Seperti ini. Kalau kita lihat ke slide sebelumnya, apabila node yang ada di tengah ini mengalami kerusakan ataupun gangguan, maka komputer-komputer yang berada di jaring-jaringannya ini tidak akan bisa berkomunikasi ya teman-teman ya. Jadi kalau satu titik pusatnya ini menghadapi permasalahan, maka titik-titik yang lainnya tidak bisa berkomunikasi antara satu yang lain. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan lagi saja ke topologi yang lainnya, yaitu topologi bus ya teman-teman ya, atau yang bisa juga disebut juga dengan topologi linear. Nah, jadi topologi bus ini merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat di mana semua node terhubung dengan kabel tersebut, seperti itu. Nah, kalau kita bahas, yaitu kita akan bahas mengenai kelebihan dari penggunaan topologi bus dan juga kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu penambahan atau perubahan itu mudah dan tanpa mengganggu jaringan yang lainnya. Kalau kita ingin menambahkan sebuah node baru, kita
hanya perlu menambahkan sebuah station busnya lagi ya teman-teman ya. Jadi ini ada station busnya ada sebanyak 5 buah ya teman-teman ya. Yaitu ini yang ini station bus pertama, station bus kedua, lalu ini station bus ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau kita ingin menambahkan satu lagi, kita hanya perlu menambah satu lagi di sini dan satu station bus lagi seperti ini. Nah, berikutnya adalah hemat kabel karena punya satu jalur kabel utama seperti itu. Nah, jadi karena memudahkan dalam komunikasi, maka di sini hemat kabel ya teman-teman ya, karena kita hanya memerlukan kabel utama yang di sebelah sini saja, tidak perlu kabel yang menghubungkan di setiap node utamanya seperti itu. Nah, kita akan bahas berikutnya adalah kekurangan dari penggunaan topologi bus ini ya teman-teman ya. Jadi kekurangan yang pertama adalah jika ada gangguan di sepanjang kabel, maka seluruh kabel atau jaringan akan mengalami gangguan seperti itu. Jadi kalau di kabel utamanya ada gangguan, maka semua komunikasi akan terganggu. Lalu berikutnya adalah jika terjadi tabrakan data karena mekanisme jaringan yang sangat sederhana. Nah, ini akan teman-teman rasakan ketika teman-teman menggunakan topologi bus ini ketika data-data yang teman-teman gunakan itu cukup banyak dan kompleks, serta banyaknya station bus yang terhubung antara jaringan utama ini. Jadi kalau di garis utama ini ada 20 komputer gitu ya, 20 kabel atau 20 komputer node utama gitu ya, node workstation-nya gitu, maka akan mempengaruhi data yang terhubung atau data yang akan ditransfer ke komputer pusat seperti itu. Jadi akan memperlambat serta membuat data-datanya itu terkirim secara bentrok ya teman-teman ya. Lalu kekurangan yang berikutnya adalah jika jalur utama putus di tengah jalan, maka jalur di belakangnya akan mengalami gangguan seperti itu. Ini sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau satu kabel mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu seperti itu. Lalu berikutnya adalah sering terjadi kepadatan dan membuat macet atau lambat kecepatan dalam mengakses suatu data atau memberikan sebuah data. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan topologi bus ini yang lebih kompleks lagi dalam perusahaan yang skalanya lebih besar, yaitu lebih besar lagi, yaitu komputernya misalnya yang digunakan bukan cuma 10 atau 20, tapi mungkin bisa ratusan bahkan ribuan. Tentunya topologi bus ini sangat tidak disarankan karena akan membuat akses pengiriman data akan lebih lambat dan juga transfer data akan lambat ya teman-teman ya. Karena itu tadi semuanya itu berada dalam satu kabel yang sama, yaitu kabel utama ini saja. Karena kalau ingin mentransfer dari komputer satu dengan komputer yang lainnya, maka akan terbentrok dengan komputer yang lainnya yang ingin melakukan komunikasi seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan ke topologi berikutnya. Topologi yang berikutnya yang akan kita bahas adalah topologi ring. Nah, topologi ring ini bentuknya itu seperti cincin ya teman-teman ya. Jadi sama seperti namanya, yaitu ring. Jadi topologi ring atau cincin itu sekarang disebut juga dengan topologi ring. Adalah sebuah pengembangan dari topologi bus yang mana jalur utama berbentuk lingkaran dari server menuju workstation node seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dari kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihan dari penggunaan topologi ring ini, yang pertama adalah hemat kabel ya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah tidak ada terjadinya tabrakan data seperti pada topologi bus. Karena hanya ada data yang dikirim oleh satu node ke node yang lainnya pada saat yang bersamaan, seperti itu. Lalu berikutnya kekurangan dari penggunaan topologi ring ini. Yang pertama adalah pengembangan jaringan yang cukup kaku. Karena kalau kita ingin menambahkan jaringan, tentunya akan mempersulit kita dalam pengubahan datanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, kalau di sini kita misalnya ingin menambahkan sebuah node baru, kita harus melepas dulu nih kabel di sini, kita harus lepas atau potong gitu ya. Lalu kita hubungkan dengan komputer baru lagi di sini. Dan kalau kita ingin menghubungkan lagi komputer baru lagi di sini, kita harus melepasnya lagi kabel ini dan memasangnya dengan komputer baru lagi. Tentunya akan mempengaruhi atau mempersulit dalam pemasangan sebuah node baru lagi. Nah, berikutnya kita akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Kekurangan dari penggunaan node ini adalah pengembangan jaringan yang cukup kaku, yang seperti saya sudah sebutkan. Lalu berikutnya adalah jika ada gangguan pada suatu node bermasalah, maka seluruh jaringan akan ikut bermasalah.
karena seluruh node ikut mengelola informasi yang beredar seperti itu. Jadi di sini kekurangan dari topologi ringnya adalah eh, kalau ada satu server yang rusak atau satu node yang rusak atau mengalami gangguan, maka seluruh jaringan atau seluruh node itu tidak bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kita next lagi ke halaman berikutnya, yaitu kita akan bahas mengenai topologi mesh. Nah, ini topologi mesh mirip seperti topologi ring ya, teman-teman ya. Tapi di sini ada yang berbeda, yaitu kalau topologi ring itu hanya seperti ini, yaitu kalau si A ingin berbicara ke B, ya dia hanya bisa seperti ini, yaitu muternya saja seperti ini. Tapi kalau topologi mesh itu lebih fleksibel ya teman-teman ya, yang mana setiap komputer itu bisa memungkinkan untuk berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Setelah komputer ini ingin berbicara ke komputer ini, ya dia tinggal langsung saja bisa tanpa harus melalui perantara komputer ini lalu pindah ke sebelah sini seperti itu. Oke, jadi topologi mesh adalah sebuah topologi di mana semua node itu saling terhubung. Nah, topologi ini hampir tidak pernah dipakai karena sulit dalam pengenangan dan pemasangan serta perawatannya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kabel yang digunakan cukup banyak sekali sehingga akan mempersulit dalam pemasangan dan juga perawatan dan juga untuk mencari titik di mana apabila ada kerusakan dalam jaringan ini. Kita coba next lagi. Nah, di sini saya akan bahas yaitu kelebihan dan kekurangan dari penggunaan topologi mesh ini ya, teman-teman ya. Jadi kelebihan yang pertama yaitu memiliki tingkat kesalahan yang cukup sedikit. Lalu yang kedua adalah terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang komunikasi yang berlebihan. Lalu yang berikutnya adalah relatif lebih mudah dalam memperbaiki kerusakan. Karena model koneksinya itu adalah point to point ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya komputer satu ini tidak bisa berkomunikasi dengan komputer ini, maka kita tahu nih jaringan mana yang rusak, yaitu jaringan yang kabel yang sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi kita langsung tahu nih kabel yang ini yang mengalami kendala. Misalnya contoh lain deh, komputer yang ini tidak bisa berkomunikasi dengan komputer ini. Kita langsung tahu yaitu komputer yang rusak, yaitu kabel yang rusak adalah kabel yang ini ya teman-teman ya. Jaringan yang rusak adalah kabel yang ini. Jadi tidak perlu menelusuri di setiap jaringannya seperti itu. Lalu berikutnya adalah uh, kelemahan dari penggunaan topologi mesh ini. Yang pertama adalah sulit karena melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang di setiap komputer dan juga peralatan yang bertambah. Karena yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ketika kita menggunakan topologi mesh ini, kita perlu untuk menggunakan kabel yang cukup banyak dan juga apabila setiap komputer ingin menambahkan lagi sebuah node baru lagi di sini, maka node baru ini harus dihubungkan dengan semua komputer lainnya dan tentunya akan mempersulit dalam pemasangan seperti itu. Lalu berikutnya adalah biayanya cukup sangat tinggi ya teman-teman ya dalam perawatannya. Karena yang tadi saya sebutkan, karena dengan menggunakan kabel yang cukup banyak sehingga perawatannya cukup sulit dan banyak. Sehingga untuk topologi mesh ini jarang sekali untuk digunakan karena sulit dalam penanganan dan juga pemasangannya dan juga perawatannya cukup sulit. Kita lanjut lagi ke topologi yang terakhir, yaitu topologi pohon atau topologi tree ya teman-teman ya. Jadi topologi tree ini adalah pada dasarnya itu merupakan topologi yang lebih luas dari topologi star. Seperti halnya topologi star, perangkat node atau device itu yang ada pada topologi tree juga terhubung kepada sebuah pusat pengendali central hub-nya ya teman-teman ya, yang berfungsi mengatur traffic di dalam jaringannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada ilustrasi dari topologi tree-nya yaitu teman-teman ya, yaitu ada satu komputer pusat yang menghubungkan ke setiap node-node-nya. Dan setiap node ini memiliki cabang ya teman-teman ya, yang mana cabang ini memiliki leaf-nya atau daunnya dan juga cabang lagi atau ada root lagi yang mana root ini memiliki leaf-nya lagi seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kedalaman dari topologi tree ini yaitu ada sebanyak 3 ya teman-teman ya. Yaitu ada 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke, kita akan bahas lagi tentang kelebihan dan kekurangannya. Oke, sudah ya teman-teman ya ternyata. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini tentang pembahasan topologi-topologi yang ada di komputer. Apabila teman-teman merasa terbantu dengan video kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya.
Dan apabila teman-teman ada pertanyaan terkait video kali ini ataupun ada request untuk video-video selanjutnya, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa di video Edu Teknologi selanjutnya.